Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini 21 Juli 2021 kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam Yesaya 43 ayat yang ke-19b yang berkata demikian. Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini 21 Juli 2021 yang saya beri judul Jalan Baru. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mundur sedikit dari pembacaan kita tadi, yaitu di Yesaya 43 ayat yang 19a, itu Tuhan berkata, "Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru." Dan salah satu yang baru yang mau Tuhan buat adalah jalan yang baru. Makanya tema ini saya beri judul Jalan Baru. Nah, jika saudara berpikir tentang jalan baru, itu berarti jalan yang belum pernah dibuat. Yang pertama. Yang kedua, jalan yang belum ada lalu dibuat. Dan yang ketiga, jalan yang belum pernah dilalui oleh siapapun juga. Nah, kita mau lihat ada jalan baru yang Allah buat dalam kehidupan umat Tuhan. Jalan yang benar-benar gak bisa dibuat oleh manusia. Jalan yang gak bisa dibuat oleh orang yang canggih sekalipun, kontraktor yang canggih sekalipun, arsitek yang canggih sekalipun. Tapi jalan ini bisa dibuat oleh Allah dengan sangat mudah. Kita mau lihat yang pertama. Yang pertama ada di ayat pembacaan kita tadi, bahwa Dia membuat jalan di padang gurun. Kalau saudara perhatikan, di padang gurun itu semuanya terdiri dari pasir. Jadi kalau habis saudara dan saya berjalan, habis itu pasir itu akan menutup lagi. Jadi tidak mudah membuat jalan di padang gurun. Tapi Allah bisa membuat jalan di padang gurun. Dengan cara apa? Waktu Dia membawa Musa dan bangsa Israel di padang gurun, gak punya rambu-rambu lalu lintas di sana, gak ada tanda-tanda belok seperti kita. Belok kanan masuk tol, kemudian belok kiri ada 4 cabang dan seterusnya. Tidak ada panduan dalam melalui perjalanan ketika Musa membawa bangsa Israel keluar dari padang gurun. Tapi mereka punya panduan yang Allah buat, jalan yang Allah buat, yaitu melalui tiang awan dan tiang api. Jadi jika Allah mulai hadir dengan tiang awan di waktu siang, Musa dan bangsa Israel akan mengikuti arahan tiang awan itu. Kalau di waktu malam, tiang api akan menuntun mereka. Jadi mereka nggak tahu jalan, tapi dengan tiang awan dan tiang api, Allah sanggup membuat jalan di padang gurun. Tuhan mau katakan di poin ini buat saudara dan saya, bahwa terkadang waktu kita ada dalam situasi yang tidak ada jalan, kita butuh Allah memberikan petunjuk melalui kehadirannya. Jadi kehadiran Allah menjadi jalan baru bagi Musa dan bangsa Israel ketika mereka tidak memiliki jalan untuk berjalan. Ketika mereka tidak mengetahui rambu-rambu lalu lintas di jalan di padang gurun. Tapi kehadiran Allah menjadi jalan bagi mereka. Hal yang sama juga untuk saudara dan saya. Ketika kita tidak punya jalan untuk apapun persoalan kita, untuk kesulitan kita, untuk masalah kita, ingat, kehadiran Allah akan membuat jalan baru bagi kita. Yang kedua, kita bisa lihat di dalam Yosua 3, yaitu Allah membuat jalan di tengah sungai Yordan.
Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Sungai Yordan itu mengalir begitu deras. Tapi ketika Allah berfirman kepada Yosua untuk menyeberang Sungai Yordan, Allah menyuruh Yosua dan para imam itu untuk mengangkat tabut Allah. Dan waktu mereka menginjak kakinya di Sungai Yordan, maka Sungai Yordan itu terbagi dua. Yang kanan dia mengarah kepada hulu, yang kiri ke yang lain. Jadi terbagi dua. Jalan kering yang di Sungai Yordan itu membuat bangsa Israel dapat menyeberang di Sungai Yordan dengan tanah yang kering. Tuhan mau bilang buat saudara dan saya bahwa Allah buat jalan baru di Sungai Yordan bagi Yosua dan bangsa Israel. Mengapa itu bisa terjadi? Perhatikan. Bukan karena para imamnya, tapi karena Allah sudah berfirman kepada Yosua untuk mereka harus melakukan sesuatu dengan membawa tabut Allah. Para imam harus membawa tabut Allah dan menyeberang sungai itu terlebih dahulu. Maka waktu tabut Allah dipegang oleh para imam dan mereka menginjak kakinya di Sungai Yordan, maka mengeringlah Sungai Yordan itu menjadi jalan. Jadi di tengah itu menjadi jalan. Tuhan mau bilang buat saudara dan saya bahwa tabut Allah yang dipegang oleh para imam itu memberikan dampak mujizat baru di mana ada jalan di Sungai Yordan untuk mereka menyeberang. Tuhan mau katakan hal yang sama buat saudara dan saya, bahwa kehadiran Allah itu harus saudara dan saya bawa di sepanjang zaman. Itu harus saudara dan saya bawa dalam perjalanan hidup, supaya ketika kesulitan datang di tengah perjalanan, ketika kita tetap memegang Allah, ketika kita tetap membawa hadirat Allah, maka hadiratnya itu akan membuat jalan baru bagi kita. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kemudian kita mau lihat juga di poin yang ketiga, Allah membuat jalan baru, yaitu di dalam Matius 14 ayat yang ke-29, yaitu Petrus bisa berjalan di atas air. Nah, sebelum Petrus berjalan di atas air, bukankah Petrus berbicara terlebih dahulu dengan Yesus ketika dia masih ada di dalam perahu? Ketika angin sakal sedang menghantam perahu, murid-murid yang di dalamnya juga ada Petrus. Lalu Petrus bilang kepada Yesus, "Jika engkau itu adalah Yesus, suruhlah aku berjalan di atas air." Lalu Yesus bilang, "Datanglah." Perhatikan, waktu Yesus bilang datanglah, maka di titik itu ada jalan yang sudah dibuat untuk Petrus berjalan di atas air. Ada mujizat di mana Petrus mendapatkan kesempatan ilahi, kesempatan yang luar biasa untuk dia keluar dari perahu lalu dia berjalan di atas air. Padahal sebelumnya tidak ada yang bisa berjalan di atas air kecuali Yesus. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, itu jalan baru yang Yesus berikan bagi Petrus yang tidak pernah dan belum pernah Petrus jalani. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terkadang ketika badai menghantam hidup kita seperti menghantam perahu murid-murid dan Petrus, terkadang di titik itu Allah sedang mempersiapkan jalan baru untuk saudara dan saya. Allah sedang membuat jalan baru untuk saudara dan saya keluar dari situasi badai itu. Allah sedang mempersiapkan jalan baru untuk saudara dan saya mengalami mujizat seperti Petrus. Allah sedang mempersiapkan jalan baru untuk saudara dan saya tetap bisa berjalan di jalan baru walaupun badai itu belum berhenti. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jalan baru yang dilewati Petrus itu juga sanggup Tuhan buat bagi saudara dan saya, hanya
ketika ada badai yang menghantam kita. Jadi saudara harus perhatikan ketika badai atau angin sakal itu menghantam perahu murid-murid dan Petrus. Di titik itulah ada jalan baru yang Yesus buat bagi Petrus. Dan bagian ini mau disampaikan buat saudara dan saya. Apakah hari ini badai itu sedang menghantam pribadimu? Apakah hari ini badai itu sedang menghantam keluargamu? Apakah badai itu sedang menghantam kesehatanmu? Apakah badai itu sedang menghantam ekonomi dan keuanganmu? Apakah badai itu sedang menghantam pekerjaan dan pelayananmu? Jangan takut, karena ada jalan baru yang Yesus buat, yang Tuhan buat untuk saudara dan saya akan berjalan di dalam mujizat. Karena itu teruslah percaya bahwa di tengah tidak ada jalan, Dia akan buat jalan baru bagi saudara dan saya. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam berjalan di jalan yang baru yang Tuhan buat. Amin.